Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah. Sahabat sekalian, pada kesempatan kali ini kami dari Satuan Barada atau Basada Cabang Kudus memberikan satu tip atau nuwun sewu tidak sebagai acuan pada teman-teman Basada atau sahabat-sahabat Basada di lain daerah. Sahabat sekalian, perlu dalam atur bahwa kesempatan ini dalam memberikan satu metode atau metode yang kami pakai untuk pengobatan mata, kemudian pengobatan sakit pelu atau susah bicara, dan kemudian juga sakit gigi. Karena secara kebetulan 3 item tadi titiknya hampir sama, utamanya yang ada titik di bagian belakang. Nah, titik yang ada di belakang itu ada pada cekian atau cekian leher atau leguan gulu dalam basa Jawane. Seperti inilah lekiane, nuwun sewu. Sedikit. Sahabat sekalian, ini adalah titik belakang, di mana titik di sini ada titik tenaga dalam, titik tempat penempatan tenaga dalam yang berfungsi untuk mengendalikan 1 mata, 2 hidung atau sinusitis, 3 gigi, 4 yakni susah bicara. Intinya di titik inilah satu kendali, di mana di sini ditempatkan energi tenaga dalam yang berfungsi mengendalikan seluruh raut muka pasien. Satu contoh penempatannya dalam kajian tenaga dalam, yang jari yang ada di tengah ditekan, energi dilewatkan jari tengah ditekan, tapi tidak terlalu keras, karena kalau terlalu keras nanti buntuti pori-pori dan tidak mangsilnya. Kalem saja, kambang-kambang basa Jawane. Seperti ini peletakan energi tenaga dalam yang ada pada tengkuk atau cekian gulu, ledukan gulu. Nah, ini penempatan yang harus kita perhatikan. Dikendalikan atau kita gunakan tangan kiri untuk menempatkan energi tenaga dalam yang ada di lekian gulu. 1. Kemudian dalam prakteknya kita kendalikan, kita terapi bagian raut muka, misalnya untuk mata. Perhatikan depan, pakai mandala, mata. Nah, sahabat sekalian, ini adalah salah satu cara di mana yang tenaga yang dari belakang tadi dengan jari tengah kita letakkan pada lekian guru, maka tangan yang satunya lagi memberikan energi mandala untuk mengurai, untuk melemaskan saraf-saraf yang ada di kanan kiri mata atau atas bawah mata. Jadi nuwun sewu sahabat sekalian, di sini ada saraf yang halus, di sini ada saraf, di sini ada saraf. Demikian juga mata yang sebelah, sini saraf, sini saraf, sini saraf. Jadi saraf ada di atas bawah, kemudian kanan kiri, sehingga energi penempatannya energi nanti digeser. Berfungsi untuk melemaskan atau mengendorkan saraf mata. Karena sebagaimana yang kita tahu, orang sakit mata itu diperkirakan atau intinya kira-kiranya tapi mendekati benar, itu sarafnya tegang. Maka saraf dikendorkan dengan energi tenaga dalam yang namanya energi mandala. Coba Mas kasih contoh. Atas bawah dulu, kalem-kalem. Atas bawah. Kemudian kanan kiri. Nah, begitu seterusnya, berkisar sekitar 5 menit, karena ada beberapa cara penyembuhan untuk menyembuhkan sakit mata dengan tenaga dalam. Ini cara yang pertama untuk mengendorkan saraf. Kemudian cara yang kedua
itu untuk menekan saraf mata yang ada di pojok mata. Ini satu. Kedua, masih dengan belakangnya masih sangat yang sama. Kedua, ditempel di sudut mata, Mas. Sahabat sekalian perlu ketahui, setelah diterapi, dikendorkan saraf mata, maka cara yang kedua adalah energi tenaga dalam dengan satu jari dikasih ke sudut mata. Saya, Mas. Nah, ini saja, begini saja, tapi ini durasinya sekitar 5 menit. Maksudnya adalah penekanan atau penempatan energi yang ada di sudut mata ini, saraf tertentu, saraf yang vital, itu menurut kajian tenaga dalam, itu ada di sudut mata. Sehingga di samping yang belakang kita kasih energi dari lekok gulu tadi dengan tangan yang satu, yang satunya lagi ke sentral atau pusat saraf mata yang ada di sudut mata. Ini cara yang kedua. Cara yang ketiga, bila mata itu main, maka tekanan energi tenaga dalam yang ada di depan kita dorong ke belakang. Contoh, ulang lagi. Ah, gitu. Terusnya, sudah cukup. 1, 2, 3. Sudah ada 3 cara. Begitu pula bila mata itu plus, maka energi tenaga dalam akan kita undurkan, dikandung maksud agar penempatan bayangan mata yang ada di saraf mata dekat otak ini, dekat kepala bagian belakang, itu kita tarik sehingga bayangan mata jatuh pada titik yang ditentukan atau titik sarafnya. Nah. Itu sahabat sekalian, jadi untuk plus energinya kita dorong ke depan, balik. Untuk main kita dorong ke depan, tapi kita kalau mendapatkan pasien yang plus, maka energi kita undur tarik ke belakang. Nah, cukup. Jadi sahabat sekalian, ini adalah sekedar contoh bagaimana menempatkan energi tenaga dalam atau bagaimana menggunakan energi tenaga dalam atau prana untuk pengobatan sakit mata. Nah, jujur sebetulnya ini adalah rahasia dapur dari Punyane Barada, tapi demi kemaslahatan untuk teman-teman Banser yang lain, kita sumbangkan sebagai bentuk khidmah kita kepada Banser, umumnya kepada Nahdlatul Ulama, dan umumnya lagi kepada bangsa dan negara ini. Sahabat sekalian, ini sekedar contoh kecil bagaimana menggunakan energi tenaga dalam untuk mata. Sekarang kita gunakan energi tenaga dalam untuk pengobatan gigi. Nah, masih dengan titik yang sama, muter Mas. Masih dengan titik yang sama. Seperti yang saya ceritakan di awal bahwa titik yang ada di sini, lekian gulu, setelah apa ya, dari otak kecil ada jeglikan, ada lekian kita tempel seperti ini. Sekali lagi dalam matur bahwa ini untuk mengendalikan raut muka. Jadi kalau tadi sakit mata caranya seperti itu, kita gunakan seperti ini yang di bagian belakang, maka untuk sakit gigi pun sama. Tekan sini, energinya ditaruh di belakang, yang belakang bentuk profilnya, gayanya seperti ini, kemudian yang depan ditaruh di bawah dagu. Contoh. Nah, sahabat sekalian, coba kita perhatikan untuk penempatan energi untuk pengobatan gigi. Nah, seperti inilah.
Ini adalah bagaimana cara penempatan energi tenaga dalam untuk pengobatan gigi. Yang perlu kita tahu sahabat sekalian, bahwa dalam tubuh kita ada lorong meridian atau proses perjalanan tenaga dalam dari kulit kita menuju sumber penyakit. Nah, seperti ini di sini sahabat sekalian, di dagu ini ada titik lorong meridian, titik jalur, di mana bila tenaga dalam ditempatkan di dagu, maka tenaga dalam energinya tadi akan mengitari seluruh gigi atau berjalan menuju seluruh gigi. Jadi di mana ada gigi yang sakit, disitulah tenaga dalam berfungsi untuk insya Allah menyembuhkannya. Ini prosesnya seperti ini, jadi secara simpel, cuma ini diperlukan kesabaran, karena ini durasinya sekitar 5 sampai 10 menit. Cukup. Kemudian sulit bicara atau pelo atau kidal, maka titiknya pun sama di belakang tadi. Sama, muter lagi ya. Ini sama. Plek. Lekian gulu yang belakang pakai jari yang tengah. Jari yang tengah tempel di lekian gulu, tek. Kemudian yang depan dijawis di bawah bibir, di atas dagu. Contoh. Lurus, Pak. Lurus. Nah, inilah sahabat sekalian, bila kita mendapati pasien yang sulit bicara atau bicara nakidal, sepertinya ilate itu lidahnya mungkret, seperti inilah, untuk mengurai saraf-saraf atau otot di pangkal lidah, sehingga lidah itu bisa panjang, kemudian bisa bergerak lagi, luwes seperti sedia kala. Ini biasanya terjadi pada kasus orang-orang atau pasien-pasien yang menderita stroke, di mana stroke ada yang sulit bicara, ataupun bahkan mulutnya dalam tanda kutip menceng. Seperti ini penanganannya. Oleh karena itu, sahabat sekalian, ini sekedar contoh bagaimana mengatasi, bagaimana tenaga dalam berperan menyembuhkan untuk penyakit sulit bicara atau lidah yang kidal. Seterusnya, cukup, pengobatan untuk pilek. Kuncinya masih sama. Muter, Mas. Kuncinya masih sama. Seperti ini. Tek. Kemudian di depan pilek atau sinusitis yang ditempel di depan adalah di pangkal hidung. Seperti ini. Contoh. Plek, pangkal hidung. Sahabat sekalian, ini adalah penempatan energi tenaga dalam untuk pengobatan pilek atau sinusitis, sehingga dengan demikian penempatan energi di belakang seperti yang saya matur tadi, kita ulang, kita tegaskan kembali, titiknya sama, ada di lekian gulu, cuma yang depan ini saja yang berganti-ganti sesuai dengan jenis penyakit yang kita obati. Jadi dengan demikian sahabat sekalian, ini cukup Mas. Ini sekedar contoh dari proses penempatan tenaga dalam untuk penyembuhan atau untuk pengobatan alternatif yang kita lakukan dari tahun 2011 sampai 2024. Pengadaan baksos se-Kabupaten Kudus per bulan yang seperti ini yang kita dapatkan, yang kita ajarkan dan yang kita gunakan kepada sahabat-sahabat di Barada, dengan harapan dengan metode yang sesimpel ini, dengan cara yang singkat ini, teman-teman Barada atau Basada bisa mengaplikasikan untuk masyarakat, untuk berkhidmah kepada Nahdlatul Ulama, untuk berbakti kepada Ibu Pertiwi atau negeri ini. Jadi ini episode pertama yang bisa saya aturkan kepada teman-teman. Bila mana ada hal yang kurang jelas, bisa ditanyakan ke Barada Center
cabang Kudus. Sekian dan demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.